Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Hadratul Mukarramin, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Sehingga pada kesempatan malam hari ini Allah perkenankan kita untuk kembali bersujud kepadanya. Semoga sujud kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah istiqomahkan kita untuk selalu menjalankan 5 waktu ini. Dan semoga Allah panjangkan usia kita dalam kesehatan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salat serta salam mari kita sanjung sajikan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan penuh harap semoga kita semuanya termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin yang dirahmati Allah. Kita akan kembali membahas terkait dengan masalah salat. Yang penting salat. Kembali lagi kita membahas judul, apakah cukup yang penting sholat atau kemudian harus memperhatikan sholat supaya tidak yang penting sholat. Ya tentu ada 2 level. Kalau memang belum sholat atau belum genap 5 waktu sholatnya, yang penting sholatnya itu. Tetapi kalau kemudian sudah melaksanakan sholat 5 waktu, insya Allah secara otomatis dia sendiri akan mengevaluasi sholatnya itu. Nah insya Allah kita juga akan mengevaluasi sholat kita. Apakah sholat kita ini sudah maksimal atau masih minimal atau mungkin masih ada yang salah. Atau juga ilmu kita, jangan-jangan kemudian kita suka menyalahkan orang yang gak salah. Ya, karena juga salah juga kita menyalahkan orang yang tidak salah. Setahu kita orang yang sholatnya begini itu salah. Ternyata setelah cari ilmu, ternyata dia nggak salah. Ya saya juga nggak salah. Saya lebih sempurna sholatnya. Dia tidak sempurna sholatnya, tapi juga nggak salah. Nah ini penting. Kenapa? Karena supaya kemudian kita tidak merasa paling, tidak merasa sok dan lain sebagainya. Di luar kemudian kita juga harus mendasarkan diri pada bahwasanya seluruh apa yang kita lakukan ini, seluruh karunia hidayah ini adalah sumbernya dari Allah, bukan karena prestasi kita. Ini juga satu hal yang selalu harus kita evaluasi terus di dalam diri kita. Nah pada kesempatan kali ini kita sudah sampai kepada tahapan tasyahud awal. Ini sudah belum dibahas ya, secara hukum sudah belum? Sudah atau belum, pokoknya kita bahas ini. Kayaknya sih belum. Kita akan membahas tentang tasyahud awal. Apa itu tasyahud? Tasyahud itu artinya adalah membaca kalimat syahadat. Makanya nanti yang namanya tasyahud itu ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi tasyahud diambil dari kata-kata syahadat. Oke. Pertama, hukumnya apa? Tasyahud awal. Tasyahud itu nanti ada 2, ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Ada sholat yang ada tasyahud awalnya, ada sholat yang tidak ada tasyahud awal. Nah, kita akan bahas dulu tasyahud awal, yang mana menurut jumhur ulama hukumnya adalah sunnah. Sunnah apa? Sunnah ab'ad. Sunnah yang kalau ditinggalkan maka nanti disunnahkan untuk ditempel atau diganti dengan sujud sahwi. Berbeda dengan mungkin baca surat setelah Fatihah. Itu cuman sunnah hay'ah. Sunnah yang kalau ditinggalkan tidak masalah. Tidak perlu menggantinya dengan sujud sahwi. Nah, jadi agak berbeda levelnya. Ya, tidak yang rendah sekali tetapi juga tidak sampai wajib kata jumhur ulama. Berdasarkan satu hadis riwayat Bukhari Muslim bahwasanya dari Abdullah bin Buhainah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kemudian pernah sholat bersama kami menjadi imam az-zuhur, sholat zuhur. Faqama minathnataini wa lam yajlis. Beliau di rakaat kedua langsung bangkit tanpa kemudian duduk di antara atau duduk tasyahud awal. Falamma qada salatahu
Begitu sholatnya selesai, sholat setelah itu maksudnya 4 rakaat sudah beres, sajada sajadataini ba'da dzalika. Beliau sujud 2 kali setelah itu, kemudian baru salam. Oke, pertama, sujud sahwi itu berapa kali? 2 kali. Sujud sahwi itu hukumnya adalah sunnah kata para ulama. Kenapa? Karena nanti seseorang yang lupa saya itu sholat 2 rakaat atau sudah 3 rakaat atau sudah 4 rakaat, apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus dilakukan oleh orang yang dia itu ragu, bingung ini rakaat ketiga atau rakaat keempat? Apa yang harus dilakukan? Misalnya di sujud terakhir nih, sujud terakhir kalau itu rakaat keempat, tetapi kalau itu rakaat ketiga berarti harus bangkit lagi. Yang harus dia lakukan apakah boleh langsung salam tapi belum langsung tasyahud akhir tapi nanti kemudian dipakaikan sujud sahwi, atau harus nambah 1 rakaat lagi? Harus nambah 1 rakaat lagi. Kenapa? Karena dia tidak yakin sudah 3 atau sudah 4 atau baru 3. Maka 3 itu angka pasti. Minimal orang itu pasti sudah 3 rakaat itu pasti sudah. Cuman yang keempat ini sudah keempat atau baru 3 kan gitu ya. 4 itu pasti mengandung 3, tapi 3 itu tidak 4 kan gitu. Ya, gampangnya begitu. Sehingga dia ngambil yang pasti yaitu 3 dan dia disunnahkan untuk sujud sahwi nantinya. Kenapa? Karena yang wajib adalah melengkapi 1 lagi. Kewajibannya bukan sujud sahwinya, tapi kewajibannya adalah melengkapi 1 kali laginya. Nah ini maka sujud sahwi nanti hukumnya sunnah. Nah kalau sujud sahwi hukumnya sunnah, maka yang bisa digantikan oleh sujud sahwi juga sesuatu yang pasti bukan rukun. Pasti bukan wajib, itu kata para jumhur ulama begitu. Sehingga tasyahud awal kok Rasul ketinggalan terus cuman diganti sujud sahwi, ini menunjukkan bahwasanya tasyahud awal hukumnya adalah sunnah. Karena cuman diganti dengan sujud sahwi. Oke. Nah, sedangkan Imam Madhab Hambali mengatakan bahwasanya yang namanya tasyahud awal itu hukumnya adalah wajib, tapi bukan rukun. Nah, ini sudah saya sering kali sampaikan perbedaan antara rukun dengan wajib. Kalau rukun itu harus dikerjakan, tidak dikerjakan tidak sah, meskipun ketinggalan karena lupa. Kalaupun ketinggalan karena lupa harus kemudian disusulkan. Tetapi kalau wajib itu sesuatu yang kalau ketinggalan ya udah nanti tinggal ganti dengan sesuatu yang lain. Kalau lupa, tapi kalau sengaja ditinggalkan maka sholatnya batal. Ini kata madhab Hambali seperti itu. Oke, nah jadi madhab Hambali mengatakan tasyahud awal itu bukan rukun. Sama, sepakat nih, ulama sepakat tasyahud awal bukan rukun. Kenapa? Karena Nabi pernah meninggalkannya. Meskipun mungkin itu terjadinya karena lupa. Tetapi pokoknya Rasul pernah meninggalkannya. Meskipun cuma sekali jadi hukum itu. Nah, tetapi apakah hukumnya menjadi sunnah atau wajib? Inilah yang ulama berbeda pendapat. Oke. Kemudian yang berikutnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu antara duduk tawaruk dan iftirosh. Duduk tawaruk itu duduk yang seperti ini, ya, tasyahud akhir lah gampangnya kita. Kalau iftirosh adalah duduk yang kayak tasyahud awal kalau kita, tetapi nanti kita akan bahas kita itu kalau duduk tasyahud iftirosh atau tawaruk. Nah, ulama ternyata berbeda pendapat terkait masalah teknis duduk yang lebih sunnah. Para ulama mengatakan duduk asal duduk dalam sholat selesai. Tetapi mana teknis duduk yang lebih sunnah? Kemarin duduk di antara 2 sujud pun kita sampaikan bahwa selonjor apapun sah. Nanti akan saya sampaikan teks ulamanya. Begini, duduk tasyahud menurut mazhab Hanafi itu iftirosh bagi laki-laki dan tawarruk bagi perempuan. Oke, iftirosh bagi laki-laki dan tawarruk bagi perempuan untuk semua tasyahud. Berdasarkan hadis riwayat Baihaqi, kana yufrisu rijlahul yusra wa yunsibu rijlahul yumna.
Rasul itu duduknya iftirash pas tasyahud, pas sholat. Ini menunjukkan bahwasanya duduknya Rasul itu iftirash semuanya, kata mazhab Hanafi demikian. Tetapi untuk perempuan kenapa tawaruk, dikatakan bahwasanya duduk tawaruk itu jauh lebih menutup aurat. Tentu di sini bukan aurat kulit yang dimaksud, tetapi aurat bentuk. Oke, itu Hanafi. Kemudian kalau mazhab Maliki mengatakan bahwasanya semua duduk dalam sholat itu nanti tawarruk, miring gitu semuanya, bukan iftirash. Itu sunnahnya demikian. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, kana idza qa'ada fi shalah, Rasul itu kalau duduk dalam sholat, ja'ala qadamahul yusra baina fakhidaihi wa saqihi wa farrasha qadamahul yumna. Rasulullah itu ketika duduk dalam sholat menjadikan kaki kirinya itu di antara paha dan sak itu apa namanya? Betis. Dan kemudian kaki kanannya itu dilentangkan di atas tanah. Nah, artinya ini duduk iftirash tawarruk begini nih, miring begitu. Oke, kata mazhab Maliki semua duduk dalam sholat itu tawarruk. Kalau kata mazhab Syafi'i, iftirash pada tasyahud awal dan tawarruk pada tasyahud salam. Tasyahud salam itu apa? Ya tasyahud akhir. Oke. Berdasarkan satu hadis, Rasulullah disampaikan bahwasanya fa idza jalasa fi raq'ataini. Kalau Rasulullah itu duduk untuk rakaat yang kedua, maka beliau duduknya itu iftirash. Tetapi kalau di rakaat terakhir beliau duduknya tawarruk. Oke. Kalau duduknya di rakaat kedua iftirash. Kalau di rakaat terakhir beliau tawarruk. Maka menurut mazhab Syafi'i, seluruh duduk dalam sholat itu iftirash kecuali pas duduk menuju salam. Nah, mazhab Hambali beda lagi. Sunnahnya sama kayak Syafi'i, kecuali jika rokaat terakhirnya adalah rokaat kedua, maka duduknya tetap iftirash. Kalau mazhab Syafi'i tadi, sholat subuh berarti tasyahud akhirnya yang mana itu rokaat kedua, itu duduknya tetap tawarruk karena rokaat terakhir. Tetapi kalau kata mazhab Hambali, rokaat kedua sholat subuh, tasyahud akhirnya itu duduknya iftirash. Kenapa? Karena itu rokaat kedua. Nah pertanyaannya, duduk di rokaat kedua sholat subuh untuk tasyahud, itu duduk terakhir atau duduk rokaat kedua? Duduk terakhir atau duduk rokaat kedua? Tapi rokaat keberapa? Nah berarti dua apa terakhir? Ya mazhab Hambali pokoknya rokaat kedua ya iftirash titik. Karena di dalam hadis tadi disebutkan, ya, saya tidak mengartikan ya, idza jalas fi raq'ataini, kalau duduk di rakaat yang kedua begitu. Pokoknya iftirash kalau duduk di rakaat yang kedua, dan fa idza jalasa fi raq'atil akhirah, kalau duduk di rakaat terakhir, nah begitu. Berarti terakhir dan kedua di sini. Nah, perdebatannya bukan masalah hadisnya, tetapi duduk di sholat subuh untuk tasyahud akhir itu rakaat kedua apa rakaat terakhir? Nah itu status itu saja. Makanya ada sebagian orang yang kalau itu Hambali berarti ya, yang kalau kemudian rakaat sholat subuh atau sholat subuh itu tasyahud akhirnya tetap iftirash, tidak tawarruk. Itu berarti mazhab Hambali. Oke, ini perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kemudian kenapa dibedakan atau hikmah apa yang bisa kita ambil dari dibedakannya tasyahud awal dan tasyahud akhir? Imam Syafi'i menyebutkan ada beberapa hikmahnya. Yang pertama, supaya lebih mudah mengingat rokaat. Dengan cara duduk yang berbeda, kadang kita tasyahud, setelah tasyahud kemudian baca doa lama begitu dan seterusnya, atau misalnya ya entah ngelamun entah apa, tapi minimal dari duduk teknisnya kita tahu, oh ini masih di rokaat kedua, oh ini sudah di akhir. Itu yang pertama, hikmahnya. Ya belum tentu kepake juga, tetapi hikmah. Kemudian yang berikutnya, tasyahud awal itu cuman sebentar.
maka cocok iftirosh. Kenapa kok cocok? Karena duduk iftirosh itu menyiksa. Ya kan, kita menduduki kaki kita sendiri. Maka karena cuman sebentar nggak apa-apa. Dan meskipun menyiksa, tapi ada kelebihannya. Apa? Lebih mudah bangkit. Karena lebih mudah bangkit, maka ya sebentar dan kita akan bangkit menuju rakaat yang berikutnya. Yang berikutnya lagi, tasyahud akhir itu tawarruk karena bacaannya lebih panjang, ditambah doa pula. Dan tidak ada kepentingan untuk bangkit lagi. Oke, terus tasyahud akhir tawarruk karena tidak perlu bangun lagi. Dan supaya makmum masbuk bisa membedakan. Ini imamnya sudah tahiyat keberapa, kan sama-sama duduk, kan kita enggak tahu nih. Oh, ini masih belum akhir, aman, kita tunggu sampai imamnya bangkit, mungkin seperti itu. Atau oh ini sudah tawarruk nih, berarti ya kalau enggak kita Allahu Akbar sekarang, kalau kita enggak join sekarang, ya kita ketinggalan. Dan lebih utama untuk ikut jamaah awal yang utama, yang besar dibandingkan meskipun cuma dapat salam doang, dibandingkan kemudian menunggu sholat gelombang pertama habis, ya kemudian kita bikin sholat jamaah baru yang orangnya sedikit. Terutama kalau di masjid yang resmi yang seperti ini. Kenapa? Karena di sini ada jamaah resminya. Kecuali kok di masjid-masjid yang tidak ada jamaah resminya. Di mana? Misalnya musola bandara, itu kan nggak resmi itu. Yang adzan nggak ada, yang iqomat nggak ada, pokoknya asal tunjuk saja yang jenggotnya panjang, imam dah selesai gitu. Kan ibaratnya seperti itu. Ya kalau itu lebih baik yang sempurna. Ya, tapi tentu jumlah lebih banyak jamaahnya lebih baik, meskipun kita cuma dapat sedikit. Karena dalam satu hadis dikatakan sholatur rajuli ma'a akhihi afdalu atau azka min sholatihi wahdahu. Sholat seseorang bersama orang lain itu lebih baik daripada sholatnya sendirian. Wa sholatur rajuli ma'a rajulaini, dan sholatnya seorang laki-laki bersama dua orang lain lagi lebih baik daripada sholat yang cuma dua orang saja, dan seterusnya. Artinya jumlah lebih banyak itu lebih baik daripada jumlah yang lebih sedikit. Maka para ulama menyebutkan bahwasanya disunnahkan bagi seseorang untuk mencari masjid yang lebih banyak jamaahnya meskipun lebih jauh dari rumahnya. Ini agak berbeda dengan prinsip misalnya hak tetangga. Jenengan punya tetangga jualan minyak goreng, maka lebih afdal beli di situ daripada ke minimarket yang jauh. Kan begitu. Tetapi kalau untuk masjid, di depan ada masjid, cuman jamaahnya 50 orang. Yang agak jauhan jamaahnya 2000 orang. Oke, ke 2000. Lebih afdol, jauh lebih afdol. Tapi kasihan Ustaz, masjid sini lama-lama mati. Selama Anda bukan orang yang bisa punya potensi mematikan masjid, artinya bukan siapa-siapa begitu. Kalaupun kita kok ke tempat masjid yang jauh itu, ya nggak ngaruh, masjid ini tetap jalan, ya berarti Anda bukan siapa-siapa. Kecuali kok Anda imamnya. Ya, kalau Anda kok enggak sholat di situ, maka enggak ada jamaah di sini, lebih baik di situ. Tetapi kalau selama Anda bukan siapa-siapa, cari masjid yang lebih banyak jamaahnya meskipun lebih jauh. Oke. Nah, ini perbedaan antara atau hikmah dibedakannya tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Kalau masbuk bagaimana? Imamnya sudah duduk tawarruk, kitanya sebagai masbuk tawarruk atau iftirosh? Tawarruk atau iftirosh? Imamnya tasyahud akhir, tawarruk dong, miring. Nah kita sebagai makmum butuh untuk bangkit lagi nanti, tawarruk atau iftirosh? Kalau menurut madhab Syafi'i, iftirosh. Kenapa? Karena itu bukan rakaat terakhir kita. Tetapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwasanya tetap duduk tawarruk. Kenapa? Ya supaya ngikutin imam. Ada pendapat yang ketiga lagi mengatakan tergantung. Itu duduk keberapa bagi si makmum. Kalau tasyahudnya akhir, tasyahud akhirnya imam itu adalah rakaat keduanya makmum. Misalnya nih, imam tasyahud akhir.
makmum rokaat kedua. Berarti si makmum pas banget dengan tasyahud awalnya. Nah, tasyahud awal itu duduknya apa? Iftirosh kan? Ya berarti iftirosh saja. Kenapa? Kamu punya kepentingan untuk duduk iftirosh karena ini tasyahud keduamu. Tetapi kalau misalnya rokaat terakhir imam adalah rokaat pertamanya si makmum, berarti si makmum tidak punya kepentingan apapun kecuali hanya mengikuti imam. Paham maksudnya? Sehingga ya sudah ikutin aja imam. Berarti duduknya tawarruk. Nah, ini agak repot nginget-ngingetnya. Udah iftirosh saja. Karena itulah madhab yang muktamad dalam madhab Asy-Syafi'i. Oke, pertanyaan berikutnya, bagaimana jika ingin sujud sahwi? Kita sudah merencanakan mau sujud sahwi di sebelum salam. Di saat kemudian tadi ada yang salah, terus nanti saya mau sujud sahwi sebelum salam. Berarti duduk tasyahudnya itu tawaruk atau iftirosh? Karena itu bukan duduk terakhir. Duduk salam kita itu kan duduk yang setelah sujud sahwi. Iftirosh atau tawaruk? Secara kias apa? Kira-kira secara teorinya apa? Iftirosh. Kenapa? Karena bukan duduk untuk salam. Maka sunnahnya iftirosh. Tapi ya karena ini jarang terjadi, kayaknya teman-teman juga sujud sahwi entah kapan gitu ya. Ya memang sujud sahwi jangan direncanakan. Sujud sahwi itu insidental kalau memang kita ada lupa. Kalau nggak ada lupa ya selanjut saja. Oke, maka sunnahnya adalah tetap iftirosh karena bukan sujud terakhir. Baik. Kemudian batasan duduknya, oke, tadi itu kan yang paling afdol iftirosh atau tawaruk dan lain sebagainya. Sekarang pertanyaannya, minimal duduk seperti apa? Nah, ini kata Imam Nawawi. La yata'ayyanu lil julusi fi hadhil mawadi' hay'atun lil ijza. Tidak ada satupun duduk yang yata'ayyan yang kemudian apa? Tertentu di dalam tempat ini. Bal kaifa wajada ajza'ahu. Pokoknya asal duduk selesai. Sawa'un tawarroka au iftarosha, baik dia duduk iftirosh atau duduk tawarruk, au mad dari jelaihi, ataupun kemudian dia duduk dengan mad dari jelaihi, kakinya dipanjangkan ke depan, au nasoba rukbataihi, atau dengkulnya diangkat. Coba dengkul diangkat kayak gimana tuh? Ya, duduknya gini, nah gitu, mau selonjor, mau dengkulnya diangkat, au ihdahuma, atau cuma salah satunya. Ya terserah. Lakin au ghairu dzalika, yang kayak gimana pun selama duduk selesai urusan. Lakin sunnah, tapi yang sunnah memang tawaruk di dalam akhir sholat dan iftirosh di luar tasyahud akhir sebelum salam. Yang sunnah demikian. Ini ngomongin cuman yang sunnah, tapi hayatul ijza yang kalau hanya batasan sah maka asal duduk sudah sah. Oke. Kemudian yang berikutnya lagi, bagaimana posisi tangan? Tangan kiri an yabsuta asabi'a yadayhil yusra ala fakhidaihi. Tangan kirinya dibentangkan di atas paha kiri. Atas paha kiri, bukan megang dengkul, tapi di atas paha kiri. Qaribun minar rukbah, dekat dengan dengkul, bukan kemudian dipegang dengkulnya. Ya, jadi bukan megang dengkul tapi agak naik sehingga jari kita dengan dengkul itu sejajar. Tangan kanan bagaimana? Tangan kanan sunnahnya mengepal dan nanti mengisyaratkan pakai jari. Dan di sini ada beberapa hadis terkait dengan bagaimana tangan kita mengepal untuk tangan kanan. Ada 5 cara. Saya langsung, ini ada hadisnya semuanya. Ada hadis riwayat Muslim. Ya, dikatakan bahwasanya idza qa'ada fi tasyahhud wada'a yadayhi al-yusra 'ala rukbatayhi al-yusra wa wada'a yadahu al-yumna 'ala rukbatayhi al-yumna wa aqada 53 wa asyara bis sababah. Tangan kanan Rasulullah itu membentuk angka 53. Nah, 53 itu kayak gimana coba? 53 itu angka Arab, jangan angka Indonesia. Angka Arab gimana? 50 itu kan 5 itu kan 0. Bukan 0 ya. 50 itu kan lingkaran. Nih, lingkaran. 3-nya digenggam. Begini. 53 itu begini. Begini. Maka yang pertama adalah kita bikin lingkaran menggunakan
tangan kita. Gini. Oke, ini kelihatan kan nih? Yang gini. Silakan lihat di Videotron, di ini, coba ke saya aja dulu. Begini. Kelihatan nggak nih? Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah begini. Begini. Oke. Yang ketiga adalah begini. Oke. Yang ke 1, 2, 3. Yang keempat begini. Nempel saja ke jari tengah. Yang kelima begini. Ya, tadi 1, atau jangan dari itu deh, gini dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Ini timbang perkara bagaimana bentuknya, belum isyaratnya ini kapan ini naik-naik. Dan itu ada hadisnya semuanya, bayangin. Teman-teman pakai yang mana biasanya? 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana? Yang gini? Yang 4. Ada yang begini ada? Ini pun sah, ini pun juga dari Rasulullah. Begini pun ya ada, gini ada, gini ada, gini ada, gini ada. Kok tidak pernah ribut masalah itu? Nah, kenapa kalau masalah gini-gini ribut, tapi masalah ininya bagaimana kok tidak pernah ribut? Apakah karena nggak tahu kalau di situ ada perbedaan? Alhamdulillah, kadang nggak tahu itu rahmat juga loh. Gara-gara kita nggak tahu bahwa di situ ada perbedaan cara, akhirnya kita malah nggak berantem. Oh, itu juga beda-beda tuh orang, beda itu. Tapi untungnya karena nggak tahu jadi nggak jadi berantem. Nah, masalah yang begini-begini itu lain cerita lagi. Oke, ada 5 cara ya. Monggo jangan pilih yang mana atau biasa yang mana ya sudah lanjutkan saja. Pastikan 1 di antara yang 5 ini untuk mendapatkan kesunahan. Tapi katakanlah tangan yang kanan, yang kiri begini, yang kanan begini ya sah juga sama-sama. Karena mengisyaratkan pakai tangan untuk tasyahud akhir atau awal itu dua-duanya hukumnya sunnah. Jadi tangan nggak pakai isyarat gini-gini pun tidak masalah. Tetap sah tasyahudnya. Oke. Nah ini ada semuanya nih hadisnya nih. Oke, lanjut. Bagaimana masalah menggerakkan jari telunjuk dalam tasyahud? Ini memang ada 2 hadis, yang satu mengatakan bahwasanya beliau mengangkat jarinya dan kemudian menggerak-gerakkan yuharik itu menggerakkan jarinya. Tapi tidak disebutkan menggerakkannya itu atas bawah, kanan kiri dan pas kapan. Yang satu lagi disebutkan bahwasanya beliau berisyarat dengan telunjuknya tetapi tidak menggerakkannya. Ada 2 riwayat tersebut memang. Yang mana ini tentu adalah bagaimana sahabat melihat sholatnya Nabi. Ini bukan sabda Nabi sendiri. Kalau sabda itu artinya ucapan, ini bukan hadis qauli tetapi hadis fi'li. Sehingga sahabat melihat Nabi seperti apa, itulah yang diceritakan. Maka sangat mungkin di situ ada distorsi. Yang satu ngelihatnya pas Nabi apa, yang satu ngelihatnya pas Nabi yang lain. Minimal menunjukkan bahwa ini pasti nggak wajib. Kenapa? Karena yang satu minimal sekali melihat digerakkan, yang satu melihat tidak digerakkan, maka pasti tidak wajib. Pasti tidak wajib. Berarti kira-kira terlalu masalah atau enggak nih kalau misalnya beda? Nah ya sudah, kan gitu ya. Oke, lanjut. Bagaimana pandangan madhab ulama 4 madhab terkait dengan masalah jari saat tasyahud ini? Kalau Hanafi mengatakan, nah, dalam madhab kami hanya ada 2 pendapat. 1, menggerakkan jari tanpa memberikan isyarat. Ya. Oh, bukan. Beginikan jari tanpa merenggangkan jari tanpa memberikan isyarat. Kemudian yabsutu al-asabi ila hinis syahadah fayaqidu 'indaha wa yarfa'u as-sababa 'inda an-nafi wa yadha'aha 'inda al-itsbat. Kalau Hanafi pilihannya 2, antara begini atau kemudian begini tetapi kemudian asyhadu alla, diam dulu, tidak naik. Asyhadu alla ilaha
asyhadu an la ilaha illallah. Sudah, sampai ujung diam semua. Jadi begini tangannya, asyhadu an la ilaha illallah. Sudah, sampai ujung diam terus. Itu Hanafi cuman isyarat pas satu kali saja. Tapi kalau mazhab Maliki mengatakan disunnahkan tahrikuha, menggerak-gerakkannya, yaitu jari yaminan wa shimalan, ke kanan dan ke kiri, daiman terus menerus fi jami'it tasyahud, di dalam seluruh bacaan tasyahud. Jadi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, geraknya kanan dan ke kiri. Itu madhab Maliki. Sedangkan madhab Syafi'i mengatakan bahwasannya wa yursilul musabbihata wa yarfa'uha 'inda qawlihi illallah wa la yuharrikuha. Kalau Syafi'i diam dulu, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, baru nanti asyhadu alla ilaha illallah, diam sampai ujung. Berarti yang begitu itu Syafi'i. Teman-teman kayaknya sih kebanyakan ini ya. Dari lahir itu ini, alasannya apa? Ada alasannya. Ya kita bahwa kita nggak tahu ya karena nggak tahu saja gitu. Hadisnya ada nggak? Ada tadi yang hadis yang mengatakan tidak digerakkan, cuma diisyaratkan kan? Ada kan? Nah sudah. Sedangkan kalau mazhab Hambali mengatakan wa yushiru bisababatiha min ghairi tahrik fi tasyahudihi wa du'aihi fi sholati wa ghairiha inda dzikrillah taala tanbihan ala tauhid. Cuman memberikan isyarat pakai jarinya tapi tidak digerak-gerakkan dan diangkat hanya ketika menyebutkan lafal Allah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma sholli. Pokoknya setiap lafal Allah naik. Untuk yushiru ila tauhid, hanya itu. Tapi tidak digerak-gerakkan terus. Nah, saat ini kemudian ada satu mazhab lagi yang mengatakan gerak-gerakkan tapi ke atas dan ke bawah. Iya bisa benar. Tetapi kalau 4 mazhab, ya yang tadi saya sampaikan. Nah, tinggal monggo pilih yang mana. Yang jelas ini hukumnya cuman maka jangan sampai ini menjadi salah satu identitas. Wah orang ini nih, kenapa? Tasawufnya begini. Padahal jenengan Syafi'i terus gini-gini juga nggak masalah. Kan begitu ya. Nah, jangan sampai kemudian jari orang membuat sholat kita nggak khusyuk. Karena apa? Ini orang kok gerak-gerak terus. Jangan sampai yang seperti itu. Oke. Kemudian yang berikutnya, bacaan tasyahud yang afdol. Seperti apa yang afdol? Hadis riwayat Muslim, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Titik. Tasyahud itu cuma sampai situ. Sholawat itu bukan bagian dari tasyahud. Artinya itu adalah part yang berbeda lagi. Jadi tasyahud itu cuma sampai wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Oke. Ada yang minimalis. Kayak gimana? At-tahiyyatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Sama ujungnya. Cuman bedanya at-tahiyyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah dengan at-tahiyyatu lillah. Jadi enggak ringkes-ringkes amat. Maka melihat dari teknisnya seperti ini, bacaan tasyahud itu cuma ada satu ini saja. Tidak ada bacaan yang lain kecuali yang ini. Kalaupun ada cuma disingkat, beberapa kata dihilangkan saja. Maka para ulama hampir semuanya mengatakan tasyahud akhir itu nanti hukumnya adalah wajib. Kenapa? Salah satu indikasinya adalah bacaannya cuma ada satu macam. Tapi kalau tasbih banyak banget, doa iftitah banyak banget. Begitu. Oke. Maka takbiratul ihram cuma satu kata, cuma satu jenis, Fatihah ya cuma itu. Tasyahud akhir ya cuma itu. Salam ya cuma itu. Itu adalah 4 bacaan yang wajib. Baik. Oke.
Kita dengarkan adzan, kita cukupkan, nanti setelah Isya insyaallah kita lanjutkan kembali. Allahu a'lam bishawab. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, mohon maaf saya sepertinya tidak bisa melanjutkan setelah sholat Isya, jadi kita maksimalkan sampai iqomah nanti insyaallah. Baik, lanjut tentang masalah tasyahud, mungkin slide-nya bisa diinikan sebentar. Tadi disampaikan bacaan tasyahud adalah itu, tidak ada bacaan yang lainnya. Nah, tasyahud awal hukumnya sunnah, kalau ketinggalan secara sengaja tidak masalah. Kalaupun karena lupa juga tidak masalah. Dan untuk teknis ada beberapa syarat yang harus dilakukan. Ini sama tasyahud awal ataupun akhir. Yang pertama, harus berbahasa Arab. Dua, harus dilafalkan, tidak boleh cukup dibatin. Ketiga, harus tepat huruf dan tasdidnya yang para ulama sudah ngitung. Kalau pakai tasyahud yang lengkap, maka tasdidnya ada 21. Kalau tasyahud yang pendek, maka tasdidnya ada 16. Maka kalau pakai at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, itu hitung ada 21 tasyahud, wajib itu. Kemudian yang berikutnya, harus dalam posisi duduk. Kalau masih bangkit menuju dari sujud menuju duduk kok sudah at-tahiyyatul mubarakatus, maka enggak sah. Harus duduk dulu sempurna baru at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Kemudian tidak harus tartib, tidak harus urut. Kalau Fatihah tidak sah kecuali harus urut. Tidak boleh kok Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in alhamdulillahi rabbil alamin, enggak boleh. Tapi kalau tahiyat misalnya at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, asyhadu an la ilaha illallah, enggak apa-apa. Ada 5 bagian doa. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kalaupun ada yang kebalik lanjut saja, enggak masalah. Kenapa? Karena doa ini terpisah sehingga kalau yang satu dibaca, kalaupun dibacanya secara ngacak itu maknanya tetap dapat. Tapi kalau Fatihah enggak bisa kalau ngacak. Karena alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nah ini kan siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang ini. Nah, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat itu kan harus setelah ihdinas siratal mustaqim. Harus seperti itu, kalau enggak sah. Lanjut lagi. Disunnahkan untuk bersolawat kepada Nabi, ya, menurut jumhur ulama, tapi menurut mazhab Hanafi tidak disunahkan. Nah, kalau untuk keluarga Nabi, ini ulama khilaf. Ada yang mengatakan sunnahnya cuma sampai Allahumma sholli ala Muhammad titik. Wa ala ali Muhammadnya tidak disunahkan. Ada yang mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terlepas nanti Sayyidina atau tidak, itu nanti akan kita bahas di ujung. Ya, jadi Sayyidina urusan lain lagi nanti, tetapi apakah pakai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad toh? Sebagian ulama mengatakan sampai Allahumma sholli ala Muhammad. Dan dimakruhkan lebih daripada sholawat kepada Nabi ataupun kepada keluarga Nabi. Tidak dipanjangkan sampai sholawat Ibrahimiyah. Tidak baca doa di situ. Hukumnya makruh. Meskipun kalau tetap lanjut doa, ya tetap sah. Ya kalau kita makmum kan nungguin imam ya. Tapi kalau kita sholat sendiri, jangan lebih daripada Allahumma sholli ala Muhammad, mentok wa ala ali Muhammad. Kalau lebih daripada itu sah, tapi makruh. Ini tasyahud awal. Hukum sudah kita bahas, bacaan sudah kita bahas, teknis duduk sudah kita bahas, jari bagaimana cara kita ngacungnya sudah kita bahas, bagaimana ininya juga sudah kita bahas. Taib. Mungkin cukup itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ini mohon maaf, biasanya sampai pada Isya kita lanjut lagi, tapi ada satu kondisi yang mengharuskan saya langsung pulang dulu. Mohon maaf, semoga kita semuanya dimudahkan segala urusannya, diselamatkan dari mara bahaya, disehatkan, dipanjangkan umurnya dalam kesehatan dan keistiqomahan, serta semoga kita semuanya tetap
di atas jalan syariah sampai nanti diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.